Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Maulisika dengan NIM 2248201157 dari kelas 3C Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang anestesi umum untuk memenuhi tugas dari Ibu APT Sri Gusriani S.Pharm M.Pharm. Baik, pertama kali saya akan menjelaskan definisi dari anestesi. Apa yang dimaksud dengan anestesi? Anestesi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit. Dalam hal ini, rasa takut perlu ikut dihilangkan untuk menciptakan kondisi optimal bagi pelaksanaan pembedahan. Selanjutnya yaitu anestesi umum merupakan teknik anestesi yang paling sering digunakan dibandingkan dengan teknik anestesi lain. 70-80% kasus pembedahan memerlukan tindakan anestesi umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe anestesi umum. Anestesi umum dibagi menjadi dua, anestesi parenteral dan anestesi inhalasi. Yang pertama kita akan membahas anestesi parenteral, yang berarti menyuntikkan obat anestesi langsung ke dalam pembuluh darah vena. Anestesi parenteral dibagi menjadi dua, anestesi parenteral GABA reseptor yang memiliki mekanisme meningkatkan sensitivitas reseptor GABA A pada reseptor GABA sehingga meningkatkan inhibisi neurotransmitter dan menekan aktivitas saraf. Yang kedua yaitu anestesi parenteral golongan NMDA reseptor. Mekanismenya menghambat reseptor N-metil-D-aspartat melalui penghambatan influx ion kalsium yang menyebabkan ketidaksadaran. Yang kedua yaitu anestesi inhalasi. Digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi setelah diinduksi anestesi parenteral. Mekanismenya mengaktifasi channel ion K+. Channel K+ postsinap berperan penting dalam pengaturan potensial membran istirahat neuron, di mana terjadi hiperpolarisasi neuron dan akan mengurangi pelepasan neurotransmitter. Anestesi parenteral GABA reseptor. Contoh obatnya yaitu barbiturat, propofol, etomidat, neurosteroid, enfluran, dan isofluran. Selanjutnya kita masuk pada contoh obat anestesi parenteral GABA reseptor, yaitu golongan barbiturat. Yang saya gunakan yaitu penobarbitol. Indikasinya untuk epilepsi semua jenis kecuali petit mal dan status epileptikus. Yang kedua ada kontraindikasi depresi pernapasan berat, porfiria, dan golongannya yaitu hipnotik sedatif. Efek sampingnya mengantuk, letargi, depresi mental, ataksia, nistagmus, irritabel, dan hiperaktif pada anak agitasi, resah dan bingung pada lansia, reaksi alergi pada kulit, hipoprotombinemia, dan anemia megaloblastik. Untuk contoh obat anestesi parenteral GABA reseptor selanjutnya yaitu ada etomidat yang memiliki indikasi induksi anestesi umum dan kontraindikasinya gangguan hereditas pada biosintesis HEM, neonatus dan bayi sampai dengan usia 6 bulan, kecuali indikasi sangat dibutuhkan untuk pengobatan pasien rawat inap. Untuk golongannya hipnotik sedatif non-barbiturat. Efek sampingnya menghambat biosintesis adrenokortikal steroid, pergerakan otot tanpa disadari atau miokloni, mual, muntah, batuk, simultus, dan shivering. Contoh obat anestesi parenteral GABA reseptor selanjutnya yaitu neurosteroid. Yang saya gunakan yaitu Zulresso yang memiliki kandungan brexanolone. Indikasinya yaitu untuk pengobatan depresi pasca persalinan pada orang dewasa. Kontraindikasinya, Zulresso tidak boleh digunakan oleh siapapun yang berusia di bawah 18 tahun, penyakit ginjal, atau jika Anda minum alkohol dalam jumlah besar. Tidak aman untuk ibu hamil dan menyusui. Golongan antidepresan postpartum. Efek samping yang umum dari Zulresso meliputi kantuk, mulut kering, penurunan kesadaran, dan muka memerah. Contoh obat anestesi parenteral GABA reseptor selanjutnya yaitu yang saya gunakan Eteran yang memiliki kandungan enfluran.
Indikasinya, enfluran memiliki kegunaan sebagai obat induksi dan pemeliharaan anestesi umum. Dalam penggunaan lainnya, enfluran juga digunakan sebagai anestesi pada persalinan dan acap kali digunakan sebagai kombinasi dengan anestesi umum lainnya pada operasi sesar. Kontraindikasinya, porfiria diduga memicu hipertermia. Golongan anestetik umum, efek samping gangguan aktivitas motorik, serta kejang pada level anestesi yang cukup dalam. Hipokapnia pada level anestesi yang ringan, hipotensi, depresi pernapasan, asma dan hipoksia aritmia jantung, shivering, mual dan muntah, peningkatan sel darah putih, hipotermia ringan, dan hipertermia ganas. Contoh obat anestesi parenteral GABA reseptor yang terakhir yaitu isofluran. Indikasinya, isofluran adalah obat anestesi hirup atau inhalasi untuk membius pasien yang akan menjalani prosedur operasi atau pembedahan. Kontraindikasinya, kerentanan terhadap hipertermia ganas. Golongannya, anestetik umum dan oksigen. Efek sampingnya yaitu menggigil, sering kentut, mual dan muntah, kesulitan bernapas, tekanan darah rendah, dan denyut jantung melambat atau cepat. Selanjutnya, kita masuk pada anestesi parenteral golongan NMDA reseptor. Contoh obat, ketamin, nitrous oxide, dan siklopropan. Pertama, kita akan membahas contoh obat anestesi parenteral golongan NMDA reseptor, yaitu nitrous oxide. Indikasinya, anestesi umum dikombinasikan dengan anestesi lain. Dalam kedokteran gigi, nitrous oksida diindikasikan untuk mengurangi rasa sakit dan kecemasan yang berhubungan dengan prosedur. Biasanya diberikan melalui masker hidung yang dikombinasi dengan oksigen. Kontraindikasinya, secara keseluruhan, nitrous oxide adalah obat yang sangat aman dengan sedikit kontraindikasi absolut. Nitrous oksida dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan pernapasan yang signifikan. Nitrous oksida benar-benar dikontraindikasikan pada pasien yang pernah menjalani operasi mata yang menggunakan gas intraokular. Perhatian harus dilakukan pada individu dengan riwayat stroke, hipotensi, dan kondisi jantung yang diketahui. Golongannya anestesi umum dan sedasi. Efek samping, beberapa efek samping nitrous oxide yang dapat terjadi adalah mual, muntah, dan hipotensi. Contoh obat anestesi parenteral golongan NMDA reseptor selanjutnya yaitu siklopropan. Indikasinya, siklopropan adalah cincin hidrokarbon yang ditemukan pada tahun 1882. Bahan ini mulai digunakan sebagai anestesi pada tahun 1933. Kontraindikasinya, siklopropan tidak boleh digunakan oleh siapapun yang mengidap penyakit paru, jantung, dan ginjal. Golongannya hipnotik sedatif berbentuk gas. Efek sampingnya, pada konsentrasi lebih besar dari 40%, siklopropan mengiritasi mata dan saluran udara besar. Pada konsentrasi yang lebih tinggi menyebabkan mual, disorientasi, pusing, dan inkoordinasi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang anestesi inhalasi. Contoh obatnya ada isofluran, enfluran, halotan, sevofluran, dan dinitrogen oksida. Selanjutnya kita masuk pada contoh obat anestesi inhalasi. Yang pertama ada isofluran. Indikasinya, isofluran adalah obat anestesi hirup atau inhalasi untuk membius pasien yang akan menjalani prosedur operasi atau pembedahan. Kontraindikasinya, kerentanan terhadap hipertermia ganas. Golongan anestetik umum dan oksigen. Efek sampingnya menggigil, sering kentut, mual dan muntah, kesulitan bernapas, tekanan darah rendah, dan denyut jantung melambat atau cepat. Contoh obat anestesi inhalasi yang kedua yaitu enfluran. Indikasinya, enfluran memiliki kegunaan sebagai obat induksi dan pemeliharaan anestesi umum. Dalam penggunaan lainnya, enfluran juga digunakan sebagai anestesi pada persalinan dan acap kali digunakan sebagai kombinasi dengan anestesi umum lainnya pada operasi sesar. Kontraindikasi, porfiria diduga memicu hipertermia. Golongan anestetik umum. Efek sampingnya, gangguan aktivitas motorik serta kejang pada level anestesi yang cukup dalam.
hipokapnia pada level anestesi yang ringan, hipotensi, depresi pernapasan, asma, dan hipoksia aritmia jantung, sipering, mual dan muntah, peningkatan sel darah putih, hipotermia ringan, dan hipertermia ganas. Contoh obat anestesi inhalasi yang ketiga yaitu halotan. Indikasinya, halotan adalah obat bius yang berbentuk gas yang digunakan untuk menenangkan dan menghilangkan kesadaran pasien selama prosedur operasi berlangsung. Kontraindikasinya, halotan tidak boleh digunakan oleh penderita stroke, diabetes, pheochromocytoma, kejang, myasthenia gravis, penyakit jantung, hipertensi, penyakit paru-paru, gagal ginjal, atau peningkatan tekanan intrakranial. Golongannya hipnotik sedatif berbentuk gas. Efek sampingnya, denyut jantung yang tidak teratur, denyut jantung lambat, atau jantung berdebar, mual dan muntah, gangguan dan kerusakan liver, sesak napas, hipotensi, yaitu rendah tekanan darah, hipertermia magna, yaitu peningkatan suhu tubuh yang ekstrim. Contoh obat anestesi inhalasi yang terakhir yaitu dinitrogen oksida. Indikasinya, anestesi umum dikombinasikan dengan anestesi lain. Dalam kedokteran gigi, nitrous oksida diindikasikan untuk mengurangi rasa sakit dan kecemasan yang berhubungan dengan prosedur. Biasanya diberikan melalui masker hidung yang dikombinasikan dengan oksigen. Kontraindikasinya, secara keseluruhan, nitrous oxide adalah obat yang sangat aman dengan sedikit kontraindikasi absolut. Nitrous oksida dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan pernapasan yang signifikan. Nitrous oksida dikontraindikasikan pada pasien yang pernah menjalani operasi mata yang menggunakan gas intraokular. Perhatian harus dilakukan pada individu dengan riwayat stroke, hipotensi, dan kondisi jantung yang diketahui. Golongan anestesi umum dan sedasi. Efek sampingnya, beberapa efek samping nitrous oxide yang dapat terjadi adalah mual, muntah, dan hipotensi. Sekian contoh obat anestesi umum yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.